Di dunia yang dipenuhi dengan ketidakpastian, dua kekuatan besar kembali saling berhadapan. Euro yang mulai bangkit dari tekanan ekonomi dan dolar sang raja lama yang belum siap turun tahta. Namun hari ini sesuatu berubah. Pergerakan ini bukan sekedar naik, tapi sinyal bahwa market sedang memilih arah. Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan EUR/USD dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Di balik setiap candle ada cerita global yang sedang dimainkan. Eropa yang sebelumnya tertekan oleh krisis energi perlahan mulai menemukan keseimbangan. Inflasi mulai turun, biaya energi tidak lagi menghantui seperti dulu, dan untuk pertama kalinya euro mendapatkan ruang untuk bernafas. Namun di sisi lain, Amerika tidak tinggal diam. Ekonomi mereka masih kuat, pasar tenaga kerja tetap solid, dan Federal Reserve masih menjaga sikap tegas. Tapi ada satu hal yang mulai berubah, yaitu ekspektasi. Investor tidak lagi sepenuhnya percaya bahwa dolar akan terus mendominasi. Dan ketika ekspektasi berubah, disitulah tren baru dimulai. Analisa fundamental. Kita masuk lebih dalam. Bank Sentral Eropa mulai mendekati titik jeda. Mereka tidak lagi seagresif sebelumnya. Yang artinya, tekanan terhadap ekonomi mulai dikurangi. Ini memberi ruang bagi euro untuk menguat. Di sisi lain, Federal Reserve masih terdengar hawkish. Namun data mulai berbicara berbeda. Inflasi menurun, pertumbuhan mulai melambat dan market tahu bahwa setiap siklus pengetatan pasti akan berakhir. Dan ketika itu terjadi, dolar perlahan akan kehilangan kekuatannya. Kesimpulan, fundamental saat ini menunjukkan satu hal penting. Euro mulai mendapatkan momentum, namun dolar belum benar-benar kalah. Yang artinya, kita berada di fase transisi. Analisa teknikal. Sekarang kita lihat bagaimana semua cerita ini tercermin di chart. Market telah mengubah strukturnya. Kita melihat higher low diikuti oleh higher high. Ini bukan lagi market sideways, tapi ini adalah awal dari tren bullish. Perhatikan pada EMA. Price bergerak di atas EMA dan EMA mulai mengarah ke atas. Ini adalah tanda klasik bahwa buyer sedang mengendalikan market. Namun setiap kenaikan selalu memiliki batas. Di depan, kita terdapat resistance kuat di area 1,1820 hingga 1,1860. Dan lebih tinggi lagi terdapat zona supply besar di 1,1890 hingga 1,1930. Ini adalah area di mana seller besar menunggu. Pada bagian bawah, kita punya support kuat di 1,1720 hingga 1,1670, dan zona demand utama di 1,1630 hingga 1,1560. Area ini adalah tempat di mana buyer sebelumnya masuk dalam jumlah besar. Kesimpulan, teknikal saat ini sedang dalam fase bullish impulsif, namun sudah mendekati zona keputusan besar. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga mampu menembus dan closing di atas resistance 1,1820. Maka momentum akan berlanjut dengan target berikutnya di 1,1860 dan potensi besar menuju zona supply 1,1890 hingga 1,1930. Disinilah market bisa meledak lebih tinggi. Namun skenario bearish akan terjadi jika harga gagal menembus resistance dan muncul rejection kuat, maka market akan melakukan retracement. Target penurunan kembali ke area support 1,1720 hingga 1,1670, bahkan berpotensi kembali menguji zona demand 1,1630 hingga 1,1560. Retracement bukan berarti tren berubah, itu hanya jeda sebelum langkah besar berikutnya. Market tidak pernah bergerak secara acak. Setiap pergerakan adalah hasil dari ketakutan, harapan, dan keputusan besar. Dan sebagai trader, tidak perlu menjadi yang tercepat, tidak perlu menjadi yang paling pintar. Kita hanya perlu masuk di saat yang tepat, karena di market yang bertahan bukan yang nekat, tapi yang disiplin. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.